negaranya saja atau justru korporasinya saja. Karena ternyata hanya butuh jeda sekitar 1 bulan saja setelah teror virus WannaCry. Dunia kini kembali digegerkan dengan serangan virus cyber yang lebih berbahaya, Golden Eye atau disebut Petya dan non-Petya. Virus malware ini mengunci data-data komputer Anda hingga meminta fulus dana tebusan dalam bentuk uang digital seperti Bitcoin kepada pemiliknya. Dari Eropa, Ukraina hingga Amerika Serikat, virus ini menyerang lintas benua. Lantas siapa saja yang dirugikan atas serangan ini? Teror Siber Jilid 2. Kami ulas lebih lengkap untuk Anda. Karena memang hanya berselang waktu 1 jam saja, kemudian terjadi lagi teror bentuk cyber. Dan ini adalah serangan-serangan ransomware yang terjadi di dunia. Kita ambil saja misalnya untuk yang terjadi pada hari Selasa kemarin. Kita tahu negara-negara tersebut yang terkena adalah Ukraina, kemudian Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Untuk Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan, dan mereka itu bukan hanya negara ya, jadi mereka melumpuhkan situs ataupun fungsi dari komputerisasi dari perusahaan-perusahaan strategis yang mengglobal yang ada di titik-titik ini. Ini hari kemarin. Kita tahu pada bulan Mei, kita memang Indonesia tidak virus ransomware, tapi kita juga dihack dan Indonesia menjadi salah satunya. Begitu juga dengan India, Tiongkok, Turki, dan juga Prancis. Jadi Eropa juga menjadi titik sasaran. Jadi perang zaman sekarang ternyata tidak kayak zaman konvensional ya. Kalau konvensional kan kita angkat senjata, ada lapangan militer gitu ya. Berat bos, banyak investasinya gitu. Jadi kalau perang zaman sekarang, kalau mau menang, kita harus kuat di teknologi. Jadi hacker-hacker itu saya rasa tidak ada salahnya untuk dibina oleh negara sehingga kita bisa memiliki sebuah amunisi baru di tengah persaingan global yang semakin ketat. Lalu kita lihat lagi bagaimana perusahaan-perusahaan apa saja yang pada hari Selasa kemarin pada bulan Juni ini setelah bergeser dari bulan Mei tahun ini juga yang diserang oleh virus cyber kali ini, ransomware atau yang disebut dengan Golden Eye ataupun Petya tersebut. Kita lihat bersama. Ini adalah perusahaan-perusahaan dari Rusia terlebih dahulu. Rosneft ini adalah perusahaan minyak terbesar di Rusia. Rosneft ini semacam sebuah legitimasi kebanggaan siapa? Vladimir Putin misalnya. Karena ini merupakan kebanggaan masyarakat Rusia. Tapi ketika ini bisa diserang, maka mereka harus berpikir ulang apa yang harus dilakukan. Karena ini terkait dengan tidak hanya kedaulatan, tapi kebanggaan ya, dignity dari sebuah negara. Jadi sebuah dignity yang harus mereka pertahankan karena Rusia harus membuktikan pada dunia bahwa mereka bisa menghentikan serangan-serangan teror yang terjadi melalui siber tersebut. Dan tidak hanya itu, kita lihat juga Chernobyl ini merupakan pusat untuk pengembangan nuklir yang ada di dunia dan kita lihat itu juga diserang oleh virus Golden Eye kemarin pada hari Selasa kemarin. Begitu juga dengan WPP, perusahaan iklan, kemudian Deutsche Post, dan kita lihat juga Saint-Gobain dan Maersk. Maersk ini merupakan perusahaan logistik terbesar, salah satu perusahaan logistik terbesar di dunia dan berasal dari Denmark. Dan baru-baru ini pada awal Mei tahun ini mereka meluncurkan sebuah ship ataupun sebuah kapal pengiriman logistik terbesar di dunia namanya Emma Maersk dan mereka mengklaim hanya membutuhkan waktu sekitar 2 minggu saja untuk lintas dunia. Jadi hanya butuh waktu 2 minggu dan para pekerjanya kerja overtime dan mereka menjanjikan kapanpun Anda ingin melakukan pengiriman barang mereka siap dengan memberikan waktu tercepat dibandingkan perusahaan-perusahaan logistik lain. Tapi sebesar Maersk saja juga kena dan sampai sekitar 1 jam lalu ketika saya ngecek seperti apa situs mereka masih melakukan down ataupun mereka men-shutdown sistem IT mereka sambil mereka benar-benar memastikan bahwa sistem komputerisasi mereka aman. Dan kita lihat tidak hanya itu ternyata, tidak hanya Ukraina, Eropa, tapi juga ternyata masuk ke Amerika Serikat. Ini negara adidaya terbesar di dunia. Merck ini sebuah perusahaan farmasi sangat terkenal di dunia. Berapa produk-produknya juga kita konsumsi dan ini aja juga terkena. Jadi mereka juga diserang dengan teror ataupun juga virus cyber dan minta ransom lagi ya, minta tebusan gitu. Lalu dengan perusahaan-perusahaan strategis tersebut kita ingin bergeser ke dalam negeri karena Indonesia juga sempat mengalami hal yang serupa. Meskipun memang tidak persis sama, kita lihat serangan siber di Indonesia pada bulan Mei lalu saja menurut Kemenkominfo ada 12 institusi yang terserang dengan 200.000 komputer. Bahkan sempat juga kita sampai takut ya untuk turn on kita punya komputer atau PC ataupun laptop karena memang mostly untuk serangan ini menyerang untuk sistem komputer
komputer Windows ya. Jadi bukan yang lain, Windows tersebut, dan disebutkan bahwa itu akibat mereka tidak, ada yang menyebutkan mereka tidak mengupdate sistem keamanan Windows mereka, atau ada yang menyebut karena banyak masyarakat dunia hanya melakukan antivirus untuk Windows dari bajakan murah kan. Habis kemahalan sih Microsoft jualnya sampai jutaan rupiah gitu. Dan itu bisa menjadi motif bisnis jadi intinya. Dan perusahaan-perusahaan yang juga terkena serangan siber, kita tahu bagaimana Telkom Indonesia, kemudian juga ada Tempo, tapi bukan jenis ransomware seperti yang menyerang Ukraina, Amerika Serikat, dan juga kemarin di Eropa ya. Lalu juga sempat juga menyerang, bukan ransomware ya tepatnya, tapi adalah virus tertentu yang menyerang beberapa rumah sakit seperti Harapan Kita, kemudian Rumah Sakit Kanker Darmais. Artinya memang begitu mengerikan serangan siber ini membuat kita lumpuh. Jadi ada efek negatifnya kalau kita terlalu terlena, tergantung dengan teknologi, dan kita tidak mengantisipasinya dengan sistem antivirusnya misalnya. Sehingga apapun aktivitas bisnis yang kita lakukan atau aktivitas apapun yang kita lakukan juga bisa lumpuh total ketika kita nggak punya amunisi apapun. Tapi yang menarik, kalau kita bicara virus ini bukan hanya persoalan teknologi, karena teknologi juga digerakkan dengan uang. Motif bisnis dan ekonomi melekat di sana. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan tebusan. Mereka ingin uang, dan biasanya disebutkan cryptocurrency. Cryptocurrency itu adalah pasar uang digital. Jadi kalau kita kan pasar uang biasa ya, pasar uang kita onshore, offshore gitu, misalnya rupiah gitu. Nah kalau ini mereka hidup, mereka ada trennya, pasar uang digital ataupun cryptocurrency. Dan yang paling populer adalah Bitcoin. Bitcoin sempat menyentuh posisi tertinggi ketika pada Mei, kita lihat pada Mei ini, nih lihat trennya naik. Kenapa naik? Karena ransomware WannaCry tersebut minta apabila ingin disembuhkan virusnya, bayar dulu dong. Bayarnya pakai apa? Pakai Bitcoin. Jadi sehingga pemegang Bitcoin naik puluhan persen sampai 40% lebih, mereka mengalami kenaikan. Yang pegang Bitcoin Indonesia ada loh. Ya Indonesia ada, dan mereka punya komunitasnya gitu. Jadi sekarang investasi itu ada Bitcoin juga, uang digital namanya. Makin spekulatif, makin tinggi gainnya, makin tinggi returnnya. Kita lihat makin menunjukkan kenaikan. Meskipun sempat mengalami penurunan, naik lagi tapi relatif turun. Saya belum ada update bagaimana pergerakan hari ini. Apakah memang kalau pada WannaCry mereka minta sekitar $300 ya, ataupun Bitcoin untuk menebus. Tapi akhirnya tidak dibayar karena ada salah satu anak muda yang menyembuhkan virus WannaCry tersebut. Tapi artinya apa? Bahwa teknologi tersebut membuat kita terlena, utamanya negara-negara yang sedang berkembang. Karena mayoritas yang tumbuh pesat itu adalah negara-negara maju. Padahal kita punya sumber daya manusia yang sangat terkenal sebagai hacker handal misalnya, yang suka ngotak-ngatik komputer. Harusnya itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sebuah sistem teknologi informasi yang berorientasi tidak hanya pada kedaulatan negara, tapi juga faktor bisnis. Orientasinya uang untuk masa depan negara.